Sahabat pendidikan karakter, ada sesuatu yang kontradiksi yang terjadi ketika pemerintah membuat raport pendidikan nasional. Tanya Pak Doni saja. Sahabat pendidikan karakter, adanya kontradiksi antara nilai-nilai pelajar Pancasila seperti iman, takwa, dan akhlak mulia dibandingkan dengan tahun lalu meningkat. Tetapi ironisnya adalah iklim sekolah menjadi sekolah yang tidak nyaman dan tidak aman bagi anak-anak karena terjadi tindakan kekerasan di satuan pendidikan. Untuk tingkat SD, iklim sekolah mengalami peningkatan sedikit. Untuk yang tingkat SMP dan SMA mengalami penurunan. Bagaimana sebuah konsep assessment yang menilai implementasi perilaku dan karakter siswa bisa menunjukkan sesuatu hal yang kontradiktif? Apa yang salah di sini? Apakah pendidikan agamanya yang salah atau apanya yang terjadi di dalam proses pendidikan kita? Karena maraknya kekerasan di satuan pendidikan tentu berkorelasi erat dengan bagaimana sikap dan perilaku anak-anak dalam melaksanakan atau memahami pendidikan agama itu di satuan pendidikan. Kalau saya melihat adanya kontradiksi antara nilai perilaku, iman, takwa, dan akhlak mulia dikontraskan dengan iklim lingkungan belajar yang tidak aman, di mana terjadi banyak kekerasan di satuan pendidikan, ini menunjukkan bahwa ada beberapa hal yang harus kita kritisi. Pertama, apakah memang benar asesmen nasional yang memotret survei lingkungan belajar dan memotret terimplementasikannya nilai-nilai pelajar Pancasila itu sungguh dilakukan dengan metode yang tepat atau tidak? Karena sejauh saya tahu, survei-survei seperti itu biasanya hanya survei-survei persepsi atau digeneralisasi dari rapot yang diberikan oleh sekolah terkait dengan implementasi nilai-nilai profil pelajar Pancasila di dalam sebuah proyek yang disebut proyek profil pelajar Pancasila. Nah, kalau implementasi iman, takwa, dan akhlak mulia hanya dinilai ketika anak-anak dan sekolah itu melaksanakan proyek profil pelajar Pancasila, saya rasa kesimpulan-kesimpulannya tidak valid atau mungkin hanya berlaku di satuan pendidikan tersebut, terutama untuk penilaian profil P5, tetapi tidak bisa menjadi data untuk menilai apakah sikap iman, takwa, dan akhlak mulia yang ada di dalam sekolah tersebut sungguh-sungguh tercermin di dalam perilaku dan sikap yang terjadi. Nah, di sini kita bertanya juga, di dalam pendidikan agama apa sih yang dipelajari anak-anak kita sehingga anak-anak itu bisa menjadi orang yang tidak mampu mengakuisisi nilai-nilai spiritual, nilai-nilai kebaikan, keramahan, kemurahan hati. Kenapa tawuran demi tawuran terjadi di sekolah kita? Kenapa bully, kekerasan pendidikan, pertengkaran, saling merusak, saling menghancurkan terjadi di kalangan anak-anak kita, bahkan sampai anak SD sekalipun? Saya rasa pemerintah perlu mengevaluasi bagaimana pendidikan agama dan budi pekerti ini diterapkan. Menurut saya, di dalam pendidikan agama dan budi pekerti, kalau kita lihat seluruh materi-materinya, hampir sebagian besar materi itu berisi ajaran-ajaran tentang dogma, praktik-praktik peribadatan dan ritual. Sementara dimensi akhlak mulia yang berbicara tentang bagaimana saya berperilaku, bersikap terhadap orang lain yang berbeda suku, agama, ras, keyakinan, dan kepercayaan, itu tidak ditanamkan sejak dini di dalam diri anak-anak kita. Mengapa dimensi ini lemah? Ya karena di dalam materi-materinya lebih banyak hafalan, ingatan, kemudian keyakinan yang sifatnya personal, implementasi dalam praktiknya pun berbeda-beda. Kolaborasi, kerjasama, lintas agama sangat jarang terjadi di sekolah-sekolah kita. Mereka lebih banyak dikotak-kotakkan, disekat-sekat dengan kegiatan-kegiatan khusus. Agama A, agama B, agama C melakukan kegiatan masing-masing. Mengapa meskipun sudah ada pelajaran agama dan budi pekerti, anak-anak kita menjadi anak-anak yang beringas? Ya karena metode dan cara pengajaran agamanya tidak langsung menyentuh hati. Hanya menyentuh pikiran, hanya menyentuh memori, akal saja, hafalan terutama. Tetapi anak-anak tidak pernah mengalami bagaimana berjumpa dengan orang lain yang mengalami kesulitan, bagaimana berempati dengan orang lain yang sakit, kedukaan. Mereka tidak mampu berempati pada orang lain.
Saya rasa pendidikan agama dan budi pekerti harus menyertakan dimensi empati ini. Karena kalau tidak, kita akan gagal membentuk anak-anak Indonesia yang memiliki sikap religius, memiliki pandangan moral yang baik, dan mampu hidup damai berdampingan dengan orang lain. Mari ajari anak-anak kita untuk saling mencintai satu sama lain. Mereka ini semua adalah ciptaan Tuhan. Mereka ini semua diciptakan Tuhan dalam keadaan baik. Jangan sampai anak-anak yang sudah diciptakan Tuhan dalam keadaan baik ini justru dirusak oleh lembaga pendidikan, justru menjadi buruk karena sistem kurikulum, sistem pengajaran atau materi-materi dan cara mengajar kita, cara mengajar pendidikan agama dan budi pekerti yang kurang tepat. Saatnya kita mengevaluasi kembali bagaimana pendidikan agama dan budi pekerti itu diterapkan secara lebih efektif, lebih menyentuh hati, lebih menyentuh sikap dan perilaku anak, dan melatih mereka sejak dini berbuat baik kepada siapapun tanpa pandang bulu, kepada karyawan, kepada orang tua, kepada teman-teman penyandang disabilitas. Ajari anak-anak kita untuk menghargai orang lain. Hanya dengan cara demikian sekolah kita menjadi sekolah yang mencerminkan nilai-nilai religius, mencerminkan ajaran iman, takwa, dan akhlak mulia yang baik. Tanya Pak Doni saja.